Bapak Ibu. Kurang gemetar ini plafon ini. Ya. Shalom Bapak Ibu. Iblis gemetar. Amin. Ya. Banyak kalau orang Kristen selalu katakan shalom, lemah lembut. Setan juga tiup lemah lembut lagi. Saudara terkelopak-kelopak. Puji Tuhan. Saya ingin memperkenalkan nama saya terlebih dahulu. Ada istilah bahasa tidak dikenal maka tidak disayangi. Ya. Saya bukan artis, saya bukan penyanyi. Saya penyanyi bisa suara G10, bisa G100, C10 bisa C100. Ya. Nama saya David Agustin Besi. Kalau Besi ada bilang orang Ambon, tapi saya bukan orang Ambon, saya orang Timur, Rote. Ya. Ambon dengan Timur itu adalah satu rumpun, satu suku, satu nenek moyang. Ya. Kalau kita belajar sejarah tentang suku-suku, banyak hamba-hamba Tuhan, mahasiswa-mahasiswa, sebelum kau masuk ke ladang Tuhan, di mana kau akan ditempatkan, belajar dulu suku budaya yang ada di tempat pelayanan itu. Maka disitulah akan banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk hormat Tuhan. Janganlah kau belajar dengan teorimu, dengan pikiranmu, tapi belajarlah merendahkan diri di kaki Tuhan. Ya, saya sudah punya istri paling cantik sedunia. Ibu-ibu di sini, gadis-gadis sini, saya katakan paling jelek sedunia. Karena istri saya paling cantik sedunia. Saya dikaruniakan anak 2, ya, sepasang laki dan perempuan. Saya mengikuti peraturan pemerintah 2 anak, tapi saya melanggar firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, berkembang biaklah, penuhilah seisi bumi. Amin. Tapi saya melanggar firman Tuhan. Tapi firman Tuhan, saya bersyukur saya kembali menggali firman Tuhan. Firman katakan, taat dan tunduklah kepada pemerintah, karena pemerintah adalah wakilnya Allah. Saya bersyukur, saya katakan, yes, saya tidak melanggar hukum Allah. Saya tetap di bawah naungan kasih karunia Allah. Nah, anak saya yang pertama Tuhan percayakan melayani pekerjaan Tuhan yang ada di kota Pontianak. Ya, ada di kota Pontianak. Saya gak punya cita-cita untuk anak-anak saya jadi pendeta. Tapi kalau Tuhan yang sudah berbicara, tidak ada barang mustahil. Amin. Saya dulu juga cita-cita saya gak mau jadi pendeta. Pendeta itu adalah orang-orang yang kere-kere. Di balik dasi ada kancing. Saya dulu menghina pendeta. Gereja saya kan orang Priok, orang Jakarta. Gereja saya, kalau orang Jakarta pasti tahu, Beskop Muncang, Beskop Cendrawasih, itu adalah gereja saya. Komik saya, Alkitab saya adalah Kopingho. Oh, sekarang nggak ada tuh Kopingho. Itu Alkitab saya. Tuhan tangkap saya di tahun 1983. Ya, Tuhan tangkap saya 1983. Termasuk saya sebagai pendeta, saya bukan seorang penganggur. Banyak orang berkata pendeta itu karena pengangguran larilah jadi pendeta. Bukan. Ya. Saya adalah seorang ekspedisi. Saya adalah orang accounting, ahli keuangan. Saya juga orang yang paling banyak korupsi. Iya kan? Orang accounting itu banyak korupsi loh. Ada orang accounting? Banyak korupsinya, gak usah bohong lah. Bos tanda tangan, saya bilang bos 100 juta, saya bilang 50 juta. Korupsi kan? Saya juga termasuk donatur anak-anak sekolah
Alkitab. Dan waktu saya ngantar calon hamba-hamba Tuhan di Batu Malang, Tuhan tangkap saya. Sampai sekarang saya jadi hamba Tuhan. Dan Tuhan percayakan saya, pelayanan saya ada di Provinsi Lampung. Saya masuk di Provinsi Lampung tahun 90. Lampung, tulang bawang itu dulu adalah tempat gajah, babi, beruang. Saya tahun 90-an itu babi nggak pernah beli, gratis. Sekarang harga babi 50.000 per kilo. Kalau di Lampung. Ya kan? Saya berbicara Lampung, bukan bicara Bekasi. Dan gereja saya, rumah saya pernah diseruduk oleh gajah. Saya berkata sama Tuhan begini, setiap hari saya dengar bunyi sangkakala. Alkitab katakan kalau sangkakala bunyi, tanda-tandanya lah dunia akan hancur. Setiap hari saya dengar sangkakala, saya berkata begini, Tuhan, itulah jiwa-jiwa saya. Saya katakan, Tuhan, itulah jiwa-jiwa saya. Tuhan kirim, Tuhan putus. 3 tahun, 2 tahun, saya melayani anak sekolah minggu selama 2 tahun. Tidak ada persalahan. Dari rumah satu numpang, rumah satu diusir. Lalu anak sekolah minggu ini saya katakan, bawa opungmu, bawa omahmu, bawa mbahmu, bawa boimu. Itu orang timur katakan, boi, ya. Dia bawa mbahnya. 1 tahun mbah ini saya ajarkan lagunya apa? King Kong, badannya besar. King Kong badannya besar. Nyanyi ya King Kong. Saya gerakan, ayo nyanyi mbah, King Kong badannya besar. Pada kata mbah ini, oh, badan saya kecil, tapi King Kong besar. Tuhan Yesus akan kasih besar imanmu. Tapi puji Tuhan, jalan singkat cerita berkembang. Saya adalah seorang yang paling senang membuka ladang-ladang baru. Merintis jalan satu desa dengan istri saya. Karena istri saya berlatar belakang bukan sebagai orang Kristen. Istri saya adalah latar belakang orang Muslim. Saya dengan jalan. Banyak orang-orang Kristen. Ada orang Jawa? Nah, orang Jawa itu paling takut kalau ditanya orang Kristen. Ya bayar. Kalau transmigrasi KTP-nya bukan Kristen, Muslim. Saya makan di warung itu, Bapak Ibu, karena saya khotbah dengan tema saya ini yang saya dikasih. Ya, saya awal ini dulu. Nah, saya masuk ke orang itu berapa kali, saya tanya, adakah orang Kristen? Oh, nggak ada Pak. Takut. Ada sini orang Kristen. Tetapi Roh Kudus menggerakkan saya. Besok lagi saya datang ke warung itu sama istri saya. Terus saya nggak pernah putus. Roh Kudus menggerakkan karena dia akan dipilih, karena dia akan dikasih oleh Allah. 7 kali baru dia katakan, saya adalah orang Kristen. Kalau Roh Kudus sudah pegang, gak ada orang mustahil. Orang yang tutup mulut akan Roh Kudus bukakan suaramu. Disitulah kamu boleh membuka ladang-ladang baru. Desa demi desa, kecamatan demi kecamatan. Puji Tuhan, setiap kami membuka ladang-ladang baru, kami tidak pernah beli tanah. Ya, gak pernah beli tanah. Tuhan kasih ukuran 25 kali 50.
4 gereja ukuran 25 kali 50. Pak Paulus pernah berkunjung di beberapa gereja. Namanya rintisan kami Pak itu Pak Jerry itu rintisan kami, Pak Yoel ya. Yang kemarin bulan lalu khotbah, itulah rintisan kami. Saya nggak mikirkan gedung gereja kami memikirkan anak-anak kami, sehingga gereja kami sampai hari ini belum bagus. Kenapa? Memikirkan anak-anak kami. Kalau kami memikirkan anak-anak kami, saya percaya Tuhan akan memberkati hidup keluarga saya di dalam pelayanan. Puji Tuhan. Ya, itu singkat cerita keluarga kami dan pelayanan kami. Nanti kalau kami cerita lagi nggak bisa-bisa Bapak Ibu. Ya, tapi kami akan memberikan ada kesaksian-kesaksian yang hidup. Ya, untuk Bapak Ibu pulang dari tempat ini, Bapak Ibu pulang tidak akan sia-sia. Saya yakin Bapak Ibu pulang dari tempat sini akan pulang membawa jiwa-jiwa yang datang ke tempat ini. Ya, akan dipenuhi tempat ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dalam kitab Roma. Saya tidak akan baca semua ayat-ayatnya Bapak Ibu, ya. Dipilih karena belas kasihan Allah. Kita lihat dalam Roma pasal yang ke-9. Terima kasih Bapak Gembala dan Ibu dan jemaat ya, yang sudah mempercayakan kami untuk melayani hari ini. Saya dengan Bapak Pendeta kenal melalui HP ya Pak. Ngobrol-ngobrol dikenalkan oleh Pak Paulus. Tapi kami seperti dekat, kayak keluarga setiap hari. Kami kirim renungan, kami diberkati. Renungan Bapak, saya khotbahkan di mana-mana, menjadi berkat untuk jemaat Tuhan yang ada di Lampung. Mari kita buka dalam kitab Roma pasal yang ke-9. Kita akan baca terlebih dahulu ayat 1. Roma pasal 9 ayat 1, 2 dan sampai 29. Tapi saya tidak akan baca semua itu ayat, tapi kami akan lompat-lompat. Ayat 1 berkata, aku mengatakan kebenaran dalam Kristus. Aku tidak berdusta. Aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kamu sebangsaku secara jasmani. Sebab mereka adalah orang Israel. Mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian dan hukum Torah dan ibadah dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaan sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah anak yang harus dipuji sampai selamanya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, di sini Paulus katakan, aku mengatakan kebenaran. Allah katakan, aku mengatakan kebenaran itu kepada manusia. Ya. Di sini Paulus katakan, aku tidak berdusta dan suara hatiku turut bersaksi. Kenapa? Karena ada Roh Kudus. Kalau Roh Kudus masuk ke dalam hidup kita, maka hidup kita akan penuh dengan kesaksian. Kenapa orang takut bersaksi? Karena mereka tidak mengandalkan Roh Kudus, ya Pak ya. Kalau orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dia tidak akan malu-malu. Bibir mereka akan berkata, Yesus, Engkau baik. Amin. Nah, kenapa orang kalau mau menyembah Tuhan takut? Memuji Tuhan takut? Sebenarnya Bapak Ibu Saudara sekalian, di atas puji-pujian ada kuasa yang luar biasa, yaitu Roh Kudus yang memampukan kita untuk bersaksi.
Kenapa? Karena kita dipilih oleh Allah. Bapak dan Ibu dipilih oleh Allah tanpa sadar. Kita dipakai oleh Allah untuk menjadi hamba-Nya, bersaksi. Nah, di sini Paulus katakan, aku tidak berdusta. Ya. Paulus selalu menyampaikan rahasia itu dengan kebenaran. Kenapa? Ada urapan kuasa Roh Kudus. Ya. Saya nggak pernah malu, Bapak Ibu. Di mana saya melangkah, saya mau selalu menceritakan tentang Yesus. Ada orang hamba Tuhan ditanya, Bapak kerjanya apa? Dia takut bahwa dirinya sebagai hamba Tuhan. Dia katakan, maaf, kerja saya wira swasta. Padahal itu hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Saya ditanya, Bapak kerjanya apa? Saya jawab, saya tukang ceramah, tukang negur orang. Pendeta kan tukang ceramah kan? Tukang negur orang kan? Itu kerjaan saya. Bapak gembala sini pun bukan lagi itu kan? Dia tukang ceramah, mengajar, mendidik, menegur orang dengan firman Tuhan. Kenapa? Suara hati. Suara hati ini kalau dipenuhkan Roh Kudus tidak akan bisa bohong, Bapak Ibu. Kenapa? Kita dipilih. Ya. Bapak hariku hari ini datang beribadah hari ini karena kita dipilih. Amin. Ya Pak ya? Ya kan? Dipilih hari ini Bapak Ibu bisa duduk bersama-sama menyenangkan hati Tuhan, menari-nari di hadapan Tuhan karena dipilih. Kalau engkau tidak dipilih oleh Tuhan, engkau tidak ada hari ini di tempat ini. Karena saudara dan saya dipilih hari ini, karena kita bisa bersekutu dengan Allah, menikmati berkat-berkat besar itu dari Allah. Tetapi banyak orang Kristen pelit. Ya Pak ya, kalau sudah diberkati, bagikan itu berkat pada orang lain. Sudah diberkati oleh Tuhan. Saya tidak bicara secara jasmani ya. Berkat itu banyak orang berpikir, wah berkat itu jasmani. Berkat itu berkat rohani. Sudahkah diberitakan kepada keluarga kita? Sudahkah diberitakan berkat rohani itu kepada tetangga kita? Sudahkah diberitakan? Bagaimana memberitakannya? Jangan sebut nama Yesus, tapi pribadi kita, tengah-tengah lingkungan kita. Jadi berkat kepada mereka. Mereka akan menerima saudara. Amin. Kenapa gereja-gereja banyak ditutup? Karena banyak anak-anak Tuhan dan hamba-hamba Tuhan tidak bisa jadi berkat di tengah lingkungan. Ya. Kalau engkau jadi berkat di tengah-tengah lingkungan, maka engkau akan dihormati oleh mereka. Kami ibadah Bapak Ibu nggak pernah ditutup, ya, nggak pernah ditutup. Dulu ada orang kata mau culik pendeta-pendeta, saya nggak takut. Mereka katakan orang saudara saya, Om santai aja tidur, saya yang akan perang. Kalau mereka nyerbu Om, saya akan tampil. Kenapa? Saya sudah memberi berkat itu di tengah-tengah lingkungan. Amin. Kalau orang suka memberi berkat rohani, maka orang itu tidak akan berani menyentuh saudara. Firman Tuhan katakan, engkau bukan seorang ekor, engkau akan menjadi kepala di tengah-tengah lingkungan. Kenapa kita akan jadi kepala? Karena engkau sudah dipilih oleh Allah. Dengan apa dipilih? Dengan belas kasihan Allah. Amin. Dengan belas kasihan Allah. Kenapa suara hati kita ini bersuara menjerit? Saya menjerit. Saya 2:30. Saya sudah menjerit sama Tuhan. Bapak Ibu kalau menjerit sama Tuhan berapa kali menjeritnya?
Saudara kita aja menjerit 5 kali. Bapak Ibu berapa kali menjerit? Menjeritnya paling pertama makan, mau tidur, makan lagi 3 kali sehari menjeritnya. Setelah makan pasti menjerit, Tuhan berkati makanan ini. Kedua menjeritnya waktu susah, Tuhan melihat kebutuhan saya, suami saya Tuhan begini, aduh Tuhan begini, kan gitu kan? Ingat Tuhan. Saya kalau kata menjerit, saudara, saya ingat istri saya. Istri saya sakit, Bapak Ibu, lambung kronis dan kena batu empedu, radang tenggorokan parah, sini merah Bapak Ibu, dari sini sampai ke sini merah, nggak bisa makan. Ada anak saya di sini, badannya udah kayak tengkorak hidup, mata mau jatuh, 3 tahun menderita. Saya coba berdoa sama Tuhan, Tuhan, kalau Engkau mau mengambil istri saya, ambillah dengan yang terbaik. Kalau Tuhan memberikan istri saya kesehatan, berilah yang terbaik. Itu doa saya. Doa saya nggak pernah Tuhan sembuhkan istri saya, enggak. Cuma itu aja. Kalau Tuhan ambil istri saya, ambillah dengan terbaik. Kalau Tuhan mau sembuhkan istri saya, sembuhkanlah yang terbaik. Kenapa? Kalau ada penuh dengan roh, suara hati kita dipenuhkan roh. Kenapa prinsip saya? Karena saya ini dipilih jadi biji matanya Allah. Kalau orang yang dipilih oleh jadi biji matanya Allah, perkataan kita akan menjadi berkat. Setiap langkah kita akan menjadi berkat. Kaki sedang engkau melangkah, kakimu di mana engkau melangkah akan menjadi berkat. Nah, saya butuh uang, Tuhan. Dokter katakan harus operasi 80 juta, Pak. Uang dari mana pendeta dapat 80 juta? Uang besok. Hari ini bisa makan, udah puji Tuhan. Besok mau makan apa lagi? Kan? Pendeta kan nyanyinya kan lagu kemurahan lebih dari hidup. Itu lagu pendeta. Kalau orang-orang kaya nyanyinya gimana? Tadi aku diberkati, lompat-lompat. Nah, itu orang banyak duit itu. Diberkati. Tapi diberkati lupa. Kalau pendeta nyanyinya kemurahan lebih dari hidup, nggak ada nasi, nggak ada duit, tetap kemurahan. Itu Pantai Kostal sama Bapak Ibu. Nah, kalau nggak nyanyinya, saat teduhnya bukan saja dari roti. Masa kita makan kita terus perlu nasi dong. Saldo saya Bapak Ibu cuma 100.000. Dokter katakan 80 juta. Dari mana saya 80 juta? Anak saya mau perpisahan sekolah, nggak ada uang. Secara daging saya ingin memberontak. Saya katakan, lebih baik saya kerja lagi lah ke dunia. Tapi roh menggerakkan, jangan takut hambaku, aku akan siapkan yang engkau butuhkan. 7 kali ke ATM, beri saldo 100.000. Sampai rumah sakit, ada saudara-saudara kami sedang begini berdoa, ya. Karena di rumah sakit pasti ada rumah doa untuk saudara kita. Saya masuk ke rumah doa itu, saya menjerit sama Tuhan. Saya katakan, Tuhan, Engkau tahu kebutuhan saya. Saya tidak sebut nominal. Saya katakan, Tuhan, Engkau tahu kebutuhan saya. Kalau Tuhan panggil saya
saya di Provinsi Lampung, Tuhan juga akan cukupkan kebutuhan saya. Saya menangis di hadapan